Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bu Heni selaku Guru Pendidikan Agama Islam dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Anggito Dwi Prihantoro, absen 3, kelas 11 IPA 1, berkenan untuk mengerjakan tugas praktik khutbah Jumat. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul mendengarkan khutbah Jumat dan dilanjutkan melaksanakan sholat Jumat bersama secara berjamaah ini dalam keadaan yang berbahagia. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin dan juga pada umatnya. Semoga kita semua tergolong ke dalam umatnya yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, serta menerima syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Sidang Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menjelaskan pada manusia jalan-jalan kebenaran dan memperingatkan mereka agar jauh dari jalan-jalan yang kesesatan. Dengan Al-Quran, beliau telah mengentaskan manusia dari kegelapan, kemudian kembali kepada cahaya Rabb-Nya, membawa mereka dari kesesatan kepada petunjuk, mengeluarkan mereka dari kebodohan dan membawa mereka kepada agama Allah yang lurus, Shiratal Mustaqim. Ini semua sebagai bentuk kasih sayang Allah pada para hambanya yang tidak membiarkan mereka begitu saja setelah diciptakan, namun mereka diarahkan dan dibimbing agar bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-firman-Nya menyeru manusia agar mereka mempersiapkan bekal pada kehidupan setelah kematian dan memperingatkan mereka agar tidak tertipu dengan fata morgana dunia yang melalaikan. Akan saya bacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wat الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum mahfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Di sini berarti setiap manusia dianjurkan untuk bersegera dalam mencari rahmat, bersegera dalam mencari ampunan, dan bersegera dalam mencari bersegera dalam mencari pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dianjurkan untuk berlama-lama bermalas-malasan dalam beribadah. Manusia tidak dianjurkan untuk menunda-nunda amal kebaikan, dan manusia tidak dianjurkan untuk mengentengkan atau memudahkan amanat yang dibawa oleh manusia sebagai hamba Allah. Kemudian di sini mahfirah, ampunan. Ampunan ini bisa berarti memohon ampunan langsung pada Allah atau mungkin dengan amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan ini akan meleburkan dosa-dosa. Oke. Kemudian wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini sampaikan bahwa surga itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan, sebagai hadiah pada orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada kelawanannya, yaitu pada surat Ali Imran ayat 131, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Berarti neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak taat pada perintahnya, kemudian malah banyak melakukan larangannya, kemudian orang-orang yang menganggap mudah kehidupan ini, menganggap mudah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Ini dijelaskan di ayat selanjutnya, Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Berinfak di sini bisa berarti dengan apa saja dan dengan siapa saja, asalkan itu dengan tujuan yang baik. Infak bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, bisa dengan harta, bisa dengan pakaian, atau mungkin jika ada seorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, bisa menggunakan kekuasaan atau jabatan itu untuk mengutamakan hak-hak orang yang membutuhkan. Kemudian siapa yang diinfakkan itu juga tidak ditentukan, tapi ada disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 219. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil mata taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Berarti di sini sampaikan harta apa saja atau mungkin barang apa saja yang syaratnya itu adalah barang yang baik, yang diberikan kepada kedua orang tua atau mungkin kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, digolongkan dalam infak. Kemudian kembali pada surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya
dan orang-orang yang menahan amarahnya. Berarti menahan amarah yang dimaksudkan di sini adalah amarah yang disebabkan oleh nafsu, amarah yang disebabkan oleh alasan-alasan keduniawian. Sebagai contoh mungkin misalkan kita ada barang hilang kemudian kita sembarang menyalahkan orang lain, atau mungkin kita merasa tersakiti kemudian kita mulai menghardik orang lain. Nah, ini namanya amarah duniawi, amarah yang disebabkan oleh karena nafsu. Nah, inilah amarah yang harus kita hindari. Namun apakah ada marah yang diperbolehkan? Ada, yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah ketika ada melihat kemaksiatan, marah karena melihat adanya ketidaktaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita marah, maka itu marahnya diperbolehkan. Kemudian kemudian marah yang tadi, marah yang disebabkan karena nafsu keduanya itu harusnya kita hindari. Nah, apabila kita menemui marah yang seperti itu, maka kita hendaknya untuk menahan amarah tersebut. Bisa jika kita dengan posisi berdiri, maka kita segera duduk. Kemudian jika kita dalam posisi duduk, bisa untuk berbaring. Kemudian kita bisa berwudu, mengucapkan astagfirullah atau Allahumma gfirli, dan sebagainya. Kemudian, dan memaafkan kesalahan orang lain. Berarti ketika ada salah pada orang lain, atau mungkin orang lain ada salah pada kita, maka kedua orang juga berhak harus memaafkan. Ini semua agar menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk ini adalah amalan yang pemaaf dan juga sabarnya adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan di sini banyak sekali selama itu diniatkan, selama itu niat untuk berbuat kebaikan tersebut karena Allah taala. Bisa yang disebutkan di ayat yang sama, mungkin memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarah, kemudian berinfak baik di waktu lapang sempit, atau mungkin yang disampaikan di ayat yang lain. Ada surat Al-Furqan ayat 63 yang memerintahkan kita untuk tawadu dan tidak sombong. Kemudian ada berkata jujur. Kemudian di surat Al-Asr untuk berbuat kebajikan, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran, dan masih banyak lagi. Selama itu diniatkan, selama itu diarahkan agar itu diarahkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Kemudian dilanjutkan di surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri. Fahisyatan, perbuatan keji. Perbuatan keji ini bisa dimisalkan mungkin perbuatan semacam zina, atau mungkin homoseks, atau mungkin menikahi seseorang yang seharusnya tidak nikahi. Itu banyak sekali. Ada mungkin satu yang di bawahnya. Kemudian menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri. Oke. Menzalimi diri sendiri. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, terkadang ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa menzalimi diri sendiri? Seseorang biasanya mencegah kezaliman yang akan mencederai dirinya. Lalu bagaimana mungkin seseorang menzalimi diri sendiri? Jawabannya adalah setiap orang yang menyelisihi perintah Allah dengan mengerjakan keharaman atau meninggalkan kewajiban adalah menzalimi diri sendiri. Berarti dari sini bisa diartikan menzalimi diri sendiri itu bukan berarti terus kita misalkan ada pisau terus kita menikam seperti bunuh diri, ya itu termasuk, cuman artinya tidak hanya itu. Artinya bisa termasuk ketika kita ingkar terhadap aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada disampaikan di Quran surat At-Tolak ayat 1. May yata'attu hududallahi faqad zalamu nafsah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa bisa seperti ini? Kita manusia diciptakan oleh Allah. Alasannya untuk apa? Alasannya ada di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti kita diberikan amanat sebagai khalifah di bumi ini agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Hanya itu. Berarti ketika kita tidak melakukan itu, dan sebaliknya kita akan melakukan perbuatan yang haram, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, kita syirik, berarti sama saja kita tidak mengemban amanah
jiwa kita tidak mengemban amanah dan kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, berarti itu sama saja kita menzolimi diri sendiri. Kemudian jiwa itu adalah amanah yang harus kita jaga. Maka dari itu Allah telah mewasiatkan hal ini dalam diri kita, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ada di Quran surat An-Nisa ayat 29. Ini juga termasuk janganlah kamu membunuh dirimu. Jangan sampai kita membuat diri kita membuat rugi diri kita sendiri dengan tidak mentaati aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga melarang membunuh jiwa dan menzalimi diri sendiri karena itu adalah amanat bagimu. Sudah jelas di ayat sebelumnya. Oke. Kemudian dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ketika kita berbuat dosa, sesuatu yang mungkin kita sengaja atau mungkin tidak sengaja, kita diharuskan untuk segera mengingat pada Allah, segera memohon ampunan dari dosa-dosanya, karena itu merupakan bagian dari taubat nasuha. Jadi taubat nasuha berarti kita ketika bertobat, kita bersungguh-sungguh, kita yakin dalam hati, kita tidak akan melakukan kesalahan yang dimaksud, kesalahan yang kita tobat itu sekali lagi. Memang kita meniatkan di dalam hati, tapi bisa saja mungkin kita kalah dengan nafsu. Tapi setidaknya kita sudah berniat, kita sudah berkeinginan untuk bertobat dari dosa tersebut. Berarti ini tobatnya ini dianggap sah, tobatnya ini terhitung. Lain cerita kalau kita mungkin bertobat, tapi dalam hati ini ada niatan untuk melakukan hal yang sama, ada niatan untuk berbuat keburukan yang sama. Berarti ini tobatnya belum tobat yang serius, tidak termasuk dalam tobat. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya, hanya Allah. Allah lah Maha Pengampun, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka dari itu, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita berputus asa dari ampunan Allah. Allah adalah Maha Pengampun. Jadi insya Allah dosa-dosa ini kita bisa semoga dosa-dosa kita ini bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Berarti ketika kita bertobat nasuha, kita yakin dalam diri hati kita tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Dan di sini mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Berarti mereka sadar, mereka dengan secara sadar mereka berusaha tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Berarti ini yang disebut namanya tobat nasuha. Kemudian jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Quran surat Ali Imran yang 136 ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Kemudian yang pertama ada penjelasan balasan bagi orang yang bertakwa, itu bahwasanya balasan itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia, sebab balasan itu lebih agung dari apa saja yang dibayangkan. Ini berarti balasan dari Allah, balasan yang berupa surga itu adalah balasan akhirat, balasan yang ada di alam selanjutnya, yang kita tidak tahu itu Quran seperti apa, yang kita tidak tahu bayangannya seperti apa. Berarti kita tidak bisa menganggap itu sesuatu yang kecil. Dan juga sebaliknya, azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang ditujukan pada orang-orang kafir itu bukan sesuatu yang bersifat keduniawian. Sesuatu yang bisa mungkin kita berpikir, saya sudah lama sekali di neraka, saya mungkin akan terbiasa. Tidak seperti itu. Ini di akhirat, aturan dunia sudah tidak berlaku lagi. Berarti apa saja yang mungkin akan kita alami di kehidupan selanjutnya bukanlah satu yang kita mengerti dengan nalar kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bahwasanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini mencakup diperolehnya dari apa yang diharapkan oleh manusia dan dijauhkan dari apa yang dibenci oleh manusia. Ada di sini balasan yang diharapkan, yaitu adalah maghfirah, yaitu ampunan, dan juga jannah adalah surga. Dengan ampunan ini dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci, dan dengan jannah ini diperoleh hal-hal yang diharapkan. Kemudian ampunan Allah, bahwasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar pahalanya. Jangan sampai kita lalai untuk memperbanyak minta ampunan. Nabi Muhammad SAW tatkala turun surat Al-Nasr, beliau memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya dengan bacaan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Ini bukan salah satu bacaan rukuk dan sujud dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu kekal di surga, abadi di surga. Dan dalil-dalil menunjukkan kekekalannya adalah abadi, itu selamanya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Itulah jadi akan saya rangkum dari apa yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita berputus asa mengharap ampunan, mengharap rahmat, dan juga mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya surga itu diberikan pada surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, dan untuk orang-orang yang kafir, orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan kepada neraka, dan mereka semua kekal di dalamnya. Kemudian siapa itu orang-orang yang bertakwa? Di sini disampaikan pada Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135, itu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, menahan amarah yang bersifat keduniawian dan juga hawa nafsu, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian sifat orang bertakwa yang lainnya ada, dan juga apabila ada orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Manusia ini tidak maksum, manusia ini tidak lepas dari perbuatan dosa, karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu ketika kita berbuat dosa, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk memohon ampunan kepadanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa taala? Dan juga orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah tidak setelah bertobat nasuha dan berikhtiar dalam hati untuk berusaha tidak mengulangi dosa yang sama. Kemudian balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga, dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita pada di penghujung jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada penghujung khutbah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa untuk akhir khutbah pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyas salihin wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya tidak banyak berpesan selain kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran, dan juga memperbanyak amal-amal kebaikan, karena memang kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 untuk beribadah kepadanya, kemudian juga kita diminta untuk menimba ilmu dan kemudian beramal kebaikan. Karena amal kebaikan itu merupakan buah dari ilmu. Ketika kita memetik pohon, ketika kita menanam pohon, kita akan memetik buahnya. Jika kita berilmu, maka kita juga memang beramal. Maka dari itu kita dianjurkan untuk beramal dengan ilmu. Kemudian marilah kita bersama-sama berdoa untuk kaum muslimin yang ada di dunia ini. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'il minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'azzifna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.